Saya cerita ya, dulu ketika saya mengedukasi anak saya di tempat umum, berulah di tempat umum, maka apa yang saya lakukan pertama, diam. Yang kedua, melihat kiri kanan kira-kira di mana saya berada, misalnya di mall. Saya akan cari di bagian mana mall itu yang tidak banyak orang, tempatnya sempit, dan kita bisa membawa anak saya ke sana. Nah, supaya saya bisa menunda reaksi marah. Walhasil kalau sudah kira-kira ketemu tempatnya, saya ajak anak saya ke sana. Bukan saya memarahi dia, tapi saya meminta dia untuk belajar juga sama-sama mengendalikan emosi. Jadi ayahnya mengendalikan emosi, anaknya mengendalikan emosi. Kadang-kadang anak-anak tidak bisa mengendalikan emosi, jadi dia sering teriak-teriak, sering guling-guling di lantai dan sebagainya. Biarkan saja. Itu namanya pelepasan energi emosi. Saya pernah mengedukasi ponakan saya itu yang guling-guling di mall sampai kira-kira sekitar 30-45 menit. Ya, dia sampai pada akhirnya melakukan proses yang disebut mengangkat bendera putih. Jadi dia berhenti berulah. Karena cara berulah seperti itu tidak berhasil pada omnya. Dan habis begitu dia mengalah, dan biasanya ciri-ciri mengalahnya dia coba berkomunikasi. Nah, misalnya dengan cara mendekat saya, kemudian mulai colek-colek, atau mulai pura-pura bertanya. Nah, itu sambut dengan hangat. Jadi jangan kita masih terbawa emosi. Kita bilang, hebat, kamu bisa mengendalikan emosi. Om suka sekali kamu begitu. Nah, seperti itu. Itu misalnya di tempat umum. Kalau di rumah lebih enak lagi. Kita menundanya bisa misalnya masuk ke kamar. Tunggu ya. Nah, gitu. Kalau saya di rumah dulu, tunggu. Ayah sudah mau marah ini. Sudah mau marah. Jadi saya jelaskan ke ayah, ke anak saya. Ayah sudah mau marah, kita tunda dulu. Jangan ketemu ayah, biar ayah masuk kamar dulu. Meredakan. Ditunda. Nah, setelah ditunda, saya di dalamnya sambil mikir-mikir. Namanya mengelola otak emosi itu, mikir. Nah, baru saya nanti ketemu lagi kalau sudah tidak marah. Ya, ngobrol sama anak saya. Kalau masih marah juga di dalam kamar, usahakan membasuh wajah. Nah, kalau yang muslim, berwudu. Berwudu masih marah juga, sholat. Sholat masih marah juga, mandi. Mandi sampai segar, sampai basah. Dan mana? Silakan pilih cara yang paling bisa membantu kita. Nah, ini adalah teknik menunda marah, menunda reaksi. Jadi jangan terbawa reaksi, tunda dulu. Siapa yang bisa menunda, maka dia akan berhasil mengendalikan otak reptil. Reptil itu kalau ditunda, cair dia. Makanya ketika kita habis marah sama anak, itu kita biasanya saat marah tidak berhasil menunda. Sehingga kita terlanjur marah. Jadi kita mengikuti panggilan reptil, dan biasanya setelah reptil selesai, kita kembali lagi ke otak emosi dan kembali lagi ke otak berpikir sempurna, maka muncullah rasa penyesalan. Jadi ketika penyesalan itu datang, itu ketika kita kembali mengaktifkan otak berpikir sempurna. Nah, saya anjurkan, ayah bunda, pertama yang perlu kita lakukan adalah lakukan ini. Menunda marah. Sebisa mungkin menunda marah. Jadi jangan langsung kita kesel, kita bereaksi. Nanti kita dipandu atau diatur atau dikendalikan oleh otak reptil. Dan jadilah reptil. Dan kalau itu kita biarkan, anak-anak kita menjadi reptil juga. Baik, saat menunda marah nih, menunda marah ya, ketika menunda marah katakanlah kita masuk kamar, biasanya di dalam kepala kita itu selalu ada yang disebut sebagai self-talk. Self-talk. Ya, self-talk itu ngomong sendiri di dalam batin. Gitu. Kenapa? Karena ternyata di dalam diri kita itu ada yang namanya pikiran yang bersumber dari ego. Kalau bahasa psikologinya sumbernya dari ego. Ya. Ada yang berpikirnya dari jiwa. Atau
mind kita. Jadi artinya kita punya dua pikiran loh di dalam diri kita itu. Pikir yang disebut mind atau itu yang bersumber dari cara berpikir sempurna. Nah, dia akan terus tarik-menarik ini. Yang ini menarik, yang ini juga menarik. Makanya di sini kita belajar mengelola yang disebut mind in mind. Kalau dalam bahasa agamanya, yang ini disebut kolbu, ya kolbu, ya yang ini disebut nafsu. Nafsu akan memanggil-manggil untuk kita melakukan reaksi nafsu. Nah, yang ini perlu dikendalikan supaya reaksi kita bukan nafsu, tapi kolbu. Jadi terserah kita mau pakai bahasa apa, tapi kurang lebih seperti itulah yang terjadi ketika kita mau marah. Self-talk itu begini contohnya ya. Ya, self-talk itu. Atau mind in mind. Ya. Dia sedang mempertanyakan kejadian yang terjadi. Nah, kemudian pikiran kita akan mengambil sudut pandang. Sudut pandang ya. Sudut pandang. Nah, sudut pandang itu akan menjadi tarik-menarik antara ego pribadi dengan cara berpikir sempurna kita atau kolbu kita. Sekarang kalau ditanya, sudut pandang, itu yang sangat berpengaruh dalam proses mendidik anak kita. Penyebab kita marah adalah ketika kita mengambil sudut pandang hanya berdasarkan kita sendiri tanpa melihat sudut pandang lain dari sisi anak kita. Contohnya begini, kelihatan nggak gambar ini?